言っとくけど私は Halo brother, kembali lagi sama si Boy ini tuh ya. Gimana kabarnya tuh brother? Sehat meren? Semoga sehat-sehat tuh ya. Nah, di video kali ini Sim Kuring bakal membahas alur cerita dari film Gokusen. Dimana di film ini menceritakan seorang guru wanita SMA yang ternyata diam-diam dia adalah seorang bos gangster. Oke deh, langsung aja kita bahas yuk, let's go! Scene dibuka di sebuah bandara internasional di Jepang, di mana terdapat tim SWAT yang sedang bersiap untuk menyergap sekelompok pembajak pesawat yang baru saja mendarat. Kejadian itu juga diliput langsung oleh beberapa stasiun TV. Nah, di dalam pesawat semua orang terdiam ketakutan, namun tidak dengan salah satu wanita yang baru saja terbangun dari tidurnya ini. Dengan penuh berani wanita tersebut mencoba melawan para cucunguk pembajak tersebut. Terdengar suara tembak dari pesawat dan tim SWAT mulai menyergap di depan pintu keluar pesawat, namun ternyata inilah yang terjadi. Wow, ternyata para cucunguk pembajak itu pun sudah dibuat tunduk oleh wanita tersebut dan ada banyak sekali orang-orang yang melongo melihat aksinya. Dan wanita tersebut adalah Kumiko Yamaguchi atau biasa disebut Yan Kumi. Nah, Yan Kumi sendiri ternyata merupakan cucu dari keluarga gangster Oedo dan kabarnya dia akan meneruskan legasi pimpinan gangster Oedo generasi keempat dari kakeknya. Karena kedua orang tuanya sudah meninggal dan kini hanya memiliki kakek dan segenap keluarga gangster Oedo lainnya. Nah, Yan Kumi sendiri saat ini berprofesi sebagai guru SMA Akado yang sudah berlangsung selama 7 tahun. Berita pembajakan pesawat kemarin juga telah sampai ke telinga para guru-guru di sekolah ini yang mengetahui kalau Yan Kumi lah orang yang berhasil menundukkannya. Namun tiba-tiba datanglah kepala sekolah. Kepala sekolah lalu mengingatkan Yan Kumi untuk tetap bersikap polos supaya nggak ada satupun orang yang mengetahui identitas Yan Kumi yang sebenarnya. Yang memang dia itu keluarga besar gangster lah ya. Intinya jangan sampai mencolok banget. Tak lama kemudian datanglah guru magang yang bernama Odagiri, di mana ternyata dia itu dulunya mantan muridnya si Yan Kumi pada saat di sekolah Kurogin dulu. Odagiri. Melihat mantan siswanya menjadi guru, Yan Kumi merasa bangga lah ya dan sangat senang sekali. Mereka berdua pun berjalan menuju ke kelas. Dan kelas tersebut memang terkenal dengan para siswa yang bangor alias nakal, juga pepelontongan dan juga sangat edan. Lihat aja tuh, ada yang main alung-alungan bola, ada yang main bass, ada yang bawa pentungan. Hingga kedatangan Yan Kumi tak digubris sama sekali sampai Yan Kumi ngegas. Yan Kumi pun komplain karena ada puntung rokok, namun para siswa tidak ada yang ngaku, yang salah satunya adalah gengnya si Reita Takasugi. Dan Yan Kumi pun lalu memperkenalkan Odagiri. Beralih ke seseorang yang sedang lari asuk-asukan dan dia lalu melaporkan ke teman segengnya yang bernama Ren Kazama mengenai Yan Kumi yang saat ini sedang berjalan dengan seorang pria tampan dan mereka lalu ngegosip. Namun tiba-tiba datanglah Yan Kumi dan Odagiri. Dan ternyata bocah-bocah tersebut adalah mantan siswanya si Yan Kumi juga pada saat di sekolah Akado dulu. Dan mereka pun lalu mabar aka makan bareng. Ren Kazama juga sempat berbagi pengalaman yang saat ini ia menjadi seorang kurir paket. Di tempat lainnya, geng siswanya Reita Takasugi sedang dipalak oleh seorang preman gangster. Dan ketika Takasugi datang, mereka auto digabret. Sepulang sekolah, Yan Kumi mengajak Odagiri untuk datang ke rumahnya dan mabar alias makan bareng. Di keesokan harinya, Yan Kumi nggak sengaja bertemu dengan mantan murid yang lainnya lagi. Dan ia juga melihat seorang pengusaha sukses yang mempunyai perusahaan IT terbesar. Dan dia bernama Kentaro Kurose. Di mana dia saat ini sedang mengkampanyekan dirinya untuk menjadi calon pemilu yang baru. Yan Kumi dengan pedenya mendekati dia dan sambil bilang kalau dia itu ternyata mirip sama mantannya dulu lah ya. Walah.
Di keesokan harinya, para siswa dan Yankumi pun masih di kelas. Dan tiba-tiba datanglah sekelompok geng motor Black School ke sekolah tersebut untuk mencari si Reita Takasugi. Karena dia sudah menggabret anggotanya yang kemarin itu. Karena tak kunjung keluar, mereka pun cabut lagi. Akibatnya, Takasugi and the gang langsung dimarahin oleh kepala sekolah karena sudah terlibat dengan mereka. Namun Takasugi mencoba meyakinkan kepala sekolah kalau yang dilakukan oleh gangster itu adalah pemerasan uang dan ya mau gimana lagi gitu kan, harus dilawan. Yankumi juga di sini percaya kepada Takasugi karena ia bisa membaca raut wajah mereka yang memang tidak berbohong. Kepala sekolah juga memberikan peringatan ke Yankumi kalau muridnya bertingkah lagi ya siap-siap bakalan dipecat. Takasugi yang tak ingin Yankumi dipecat, ia segera berlari nyamperin si cucungu gangster tersebut. Sedangkan Yankumi kembali memarahi teman gengnya, kenapa dibiarin pergi sendiri gitu kan, dimana solidaritas pertemanannya, dan Yankumi cabut untuk menyusulnya. Takasugi ngajak gelut 1 lawan 1, namun mereka malah datang rame-rame dan yang ada si Takasugi malah digabredin rame-rame pula. Namun tiba-tiba datanglah pahlawan kita aka Yankumi. Dan Yankumi pun solo versus everybody. Ia juga lalu di backup oleh Odagiri. Merasa kalah, gangster tersebut pun memilih untuk cabut saja. Kawan-kawan Takasugi pun datang dan meminta maaf. Di malam hari, terlihat seseorang yang sedang dikejar-kejar oleh polisi dan ternyata dia adalah si Ren Kazama atau salah satu mantan muridnya Yankumi yang di awal scene tadi. Dan di keesokan harinya, siswa yang biasanya sibuk sendiri, kini pas Yankumi masuk, semua siswa sudah siap untuk menyapa hormat. Anjay. Di keesokan harinya, Yankumi telat masuk sekolah. Ia lalu sniki-sniki masuk ke ruang guru ketika yang lainnya sedang membahas siswa yang terlibat narkotika. Salah satu guru juga mempercayai kalau ada sekelompok orang yang memang mengedarkan narkoba tersebut. Mendengar hal tersebut, Yankumi seketika lupa diri dan bertingkah sangar yang seolah layaknya seperti seorang gangster. Tak lama kemudian datanglah polisi ke sekolah tersebut, di mana seorang lulusan yang bernama Ren Kazama telah terlibat dalam kasus transaksi narkoba. Polisi juga sempat menemukan barang bukti dan dompetnya Ren Kazama. Namun tetaplah ya, itu belum tentu membuktikan kalau pelakunya adalah Ren Kazama. Yankumi yakin kalau yang Ren lakukan itu pasti ada alasannya. Oleh karena itu, Yankumi akan pergi mencarinya karena walau bagaimanapun Ren adalah muridnya Yankumi, meskipun mantan muridnya lah ya. Di tengah jalan, Yankumi bertemu dengan puluhan temannya Ren dan mereka juga yakin kalau Ren itu tidaklah bersalah dan mereka gaskan lari-lari untuk mencari Ren Kazama. Hampir semua tempat sudah mereka lalui, namun tak kunjung menemukannya. Nah, ketika di malam hari, Odagiri mendengar sesuatu di dalam kelas. Dan ternyata Ren Kazama bersembunyi di dalam kelas tersebut. Tak lama kemudian Yankumi dan teman-teman Ren datang ke kelas juga. Ren di sini mengungkap kalau dia tak ingin Yankumi menyusahkan dirinya dan oleh karena itu ia memilih untuk menyendiri dan tak memberitahu Yankumi.
Namun Yankumi tetap meyakinkan kalau kamu itu muridnya yang sangat berharga, dan bahkan Yankumi memiliki tanggung jawab yang besar kepada murid-muridnya, termasuk mantan muridnya juga gitu kan. Mendengar hal tersebut, Ren Auto tersentuh dan mau menceritakan kronologi yang sebenarnya. Jadi pada saat itu Ren diutus untuk mengantar sebuah paket dari seseorang, dan sesampainya di gudang Ren disuruh untuk membuka paket tersebut yang ternyata isinya adalah 3 patung miniatur. Namun Ren di sini tisoledat hingga patungnya pecah. Dan wah, ternyata di dalam pecahan patung tersebut terdapat bingkisan narkoba. Nah, tak lama kemudian polisi datang ke sana untuk menggerebeknya, namun sudah pada kabur. Dia mau melakukan itu demi uang karena kebetulan lagi BU banget. Nah, Yankumi pun memberikan nasihat bahwa iya, uang itu memanglah penting, tapi itu bukan segalanya, apalagi buat pekerjaan yang kotor gitu kan. Dan mereka semua pun diajak nginep saja di rumahnya Yankumi. Tak lama kemudian, keluarga Yankumi mendapatkan informasi tentang orang di balik pengedar narkoba tersebut, dan dia adalah si Kentaro Kurose, atau si pengusaha sukses yang tadi itu, di mana ternyata dia menggunakan perusahaan IT hanya untuk sebagai kedok saja, yang padahal bisnis utamanya adalah narkoba. Dan percakapan mereka diam-diam didengar oleh Ren Kazama dan kawan-kawan yang lagi nginep di situ. Di keesokan harinya, Ren dan kawan-kawan segera caw ke perusahaannya si Kentaro. Yankumi pun menelpon salah satu temannya dan dengan polos dijawab kalau mereka sedang berada di perusahaan Kentaro. Ren juga melihat mobil yang sama persis pada saat transaksi dulu dan mereka diam-diam masuk ke mobil tersebut. Yankumi pun segera caw ke sana dan pas banget diajak oleh Odagiri. Di perusahaan ada banyak sekali orang-orang yang akan menonton kampanye pemilu si Kurose, dan di situ juga ada seorang kameramen yang ternyata mantan muridnya si Kumiko juga yang bernama Suci. Ren Kazama and the gang memasuki ruang rahasia perusahaan tersebut dan berhasil pula menemukan segudang box yang isinya adalah patung miniatur yang di dalamnya ada bingkisan narkobanya. Namun tiba-tiba mereka ketahuan oleh bodyguard Kentaro dan hendak sekali ditembak pistol. Namun tiba-tiba Yankumi di sini berpesan akan menyelesaikan urusannya sendiri dan tidak bisa melibatkan para siswanya. Di saat kampanye Kentaro berlangsung, tiba-tiba muncullah Yankumi naik ke atas panggung. Dan aksi tersebut dilihat secara live oleh Pak Kepala Sekolah, oleh orang-orang keluarga besar Oedo dan juga Takasugi dan kawan-kawan. Yankumi mulai mengungkap bisnis narkobanya tersebut di hadapan banyak orang dan media TV. Namun Kentaro di sini sok belaga tidak tahu apa-apa dan menyuruh anak buahnya untuk menangkapnya. Namun tiba-tiba Ren Kazama dan kawan-kawan berhasil mengambil alih acara live TV dan memperlihatkan gudang narkobanya kepada publik. Berkat dibantu oleh kameramen Suci dan Odagiri. Teman Ren juga menguak bodyguard Kintaro yang membawa pistol. Dan sontak membuat orang-orang menjadi bubar karena ngerinya bodyguard yang di situ bawa senjata juga. Kini tinggal tersisa Yankumi seorang diri dan dia solo versus bodyguardnya si Kentaro. Odagiri pun datang untuk membantu, namun malah digabret balik. Tak lama kemudian datanglah Ren dan kawan-kawan yang akan membackup Yankumi. Namun Yankumi menyuruh mereka untuk diam saja karena dia nggak mau melibatkan siswa kesayangannya itu dalam adu gabret, dan Yankumi yang akan melawannya seorang diri. Dan ya, para bodyguardnya pun pada jiper dan kini tinggal Kentaro seorang diri yang malah dia menodongkan pistol ke si Yankumi dan ditonton secara live oleh banyak orang.
Kentaro masih tetap menodongkan pistolnya, sementara Yankumi memberikan ceramah no jutsu. Hei, uang itu memanglah penting. Namun, apakah dengan banyak uang mampu membuat hati seseorang menjadi baik? Tidak, faktanya Anjin sendiri malah melakukan bisnis ilegal narkoba, dan apakah itu baik? Tidak atuh mamang. Ya, kurang lebih seperti itulah ya ceramahnya, panjang juga euy. 家族とか金なんかじゃ買えないんだよ。諦めないで踏ん張ればいい。 Di tengah-tengah ceramahnya itu pun tiba-tiba datanglah polisi untuk menangkap si Kentaro. Kentaro bahkan sempat bilang mereka beruntung punya guru kayak Yankumi. Tak lama datang juga Takasugi dan kawan-kawan. Dan momen tersebut masih disiarkan secara live di stasiun TV. Dan setelah itu film pun selesai. Bentar-bentar, belum boy, kalem. Nah, berkat aksi kepahlawanannya tersebut, kini ada banyak mantan muridnya yang bersilaturahmi dan mengungkap kehebatan dari si Yankumi. Dan mereka adalah Minami, Noda, dan ada si Genji. Walah. だがお前ら揃いも揃って。俺未だに思い出したりすんだからさ、ヤンクミ頑張れよ。 Sesampainya di sekolah, Yankumi auto dibangga-banggakan oleh kepala sekolah dan guru-guru lainnya. Sampai-sampai ada banyak sekali dering telepon masuk untuk pendaftaran siswa. Dan bahkan ada artikel majalah yang akan mengangkat kisahnya Yankumi. Dan scene ditutup dengan Odagiri yang selesai jadi guru magang. Dan mereka akan merayakannya dengan cara main petak umpet. Dan setelah itu film pun beneran selesai. 私は Nah, lalu pesan moral apa yang bisa kita dapat dari film ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar saja ya coy ya. Nah, jadi itu dia berdua untuk alur cerita filmnya. Gimana coy? Seru kan? Kalau misalnya kalian suka sama video ini, like saja ya berdua, subscribe juga untuk konten alur cerita film lainnya yang pastinya seru. Oke deh brother, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.